Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita duduk di tempat yang alhamdulillah bahagia, menenangkan hati. Enggak ada majlis yang lebih mulia dari majlis macam ini. Majlis yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang baik, masya Allah, bersama Habibana Ami Hussein. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ami Hussein. Juga ustaz-ustaz, ada Ustaz Ali, Ahmad, Sayyid Idrus, Muhammad Ali. Masya Allah, alhamdulillah, dan semuanya enggak disebutkan satu-satu. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu terus merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena majlis yang indah seperti ini masih ada. Majlis yang kita membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majlis seperti ini adalah majlis yang digunakan untuk mengetuk pintu langit, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Berkat majlis seperti ini Allah mengangkat bala. Ya. Karena majlis ini kita bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang sangat menggembirakan kita dibagi kabar sama Ami Hussein bahwasanya yang solawat yang sudah kita kumpulkan itu sudah begitu banyak, sampai ratusan, 100 juta lebih. Masya Allah, ya. Dan dengan memperbanyak solawat nih menunjukkan bahwasanya orang yang banyak solawatnya menunjukkan hatinya dermawan, jud, karamun nafas, jiwanya dermawan. Kenapa? Karena orang yang bakhil, orang yang kedekut, dia nggak akan banyak solawat. Orang yang kedekut, dia ketika disebut nama Rasulullah dia nggak bersolawat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Itulah kedekut yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak banyak bersolawat, tapi orang yang dermawan adalah orang yang terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mau termasuk orang-orang dermawan seperti ini, orang-orang jud seperti ini, orang-orang yang disifatkan Rasulullah, bukan orang yang bakhil. Maka kita memperbanyak solawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat kita kepada Rasulullah sebanyak apapun terasa sedikit, karena solawat kita nggak akan pernah kenyang. Terus kurang lagi, ingin tambah lagi. Semakin kita solawat semakin banyak, semakin kita kepingin lebih lagi, ya. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, orang yang idza tahural qalbu lam yashba min shalah ala Rasulillah wa min tilawatil Quran. Orang yang hatinya bersih, dia nggak pernah ngerasa puas dengan solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Solawat dihitung ke, solawat tak dihitung ke, terus bersolawat dalam gerak-geriknya, dalam tidurnya, dalam jalannya, dalam istirahatnya, dimanapun dia, mau duduk, mau berdiri, ya, mau tidur, semua dia terus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Risalnya selalu basah dengan solawat kepada Rasulullah SAW. Karena solawat kita kepada Rasulullah itu pasti diterima, ya. Bahkan ulama mengatakan walaupun dengan riak sekalipun, ya, walaupun dengan enggak khusyuk. Kan kalau kita mau solat, kita mau ibadah, kita mau berzikir, kita mau la ilaha illallah, subhanallah, kita mau berzikir, kita perlu khusyuk. Kita baca la ilaha illallah tapi hati kita pergi ke pasar. La ilaha illallah tapi hati kita mana mau enggak diterima. Jadi kita perlu khusyuk, perlu ikhlas. Dalam beribadah kita perlu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama mengatakan bahkan kalau solawat walaupun enggak ikhlas dia riya. Allahumma shalli ala Muhammad, tunjukkan, dia dipamerkan gitu, disebut-sebut solawatnya, ditunjukkan kepada orang. Solawatnya enggak khusyuk, tetap diterima. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Badin illa salata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman min ghairi taraddudi. Qabuluha hatman, diterimanya itu pasti,
tanpa ada keraguan lagi solawat kita kepada Rasulullah. Kenapa? Kenapa kalau kita zikir-zikir yang lain perlu ikhlas, perlu khusyuk, tapi kenapa ketika solawat enggak diterima aja sama Allah? Setiap solawat diterima, setiap solawat diterima. Kenapa seperti itu? Karena solawat kita ini membuat bahagia hati Rasulullah. Jadi ketika kita membuat bahagia hati Rasulullah, melihat Rasulullah bahagia, itulah yang membuat Allah menerima semua solawat kita. Karena sayangnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat kita hari-hari perlu kita perbanyak. 100.000 insya-Allah nanti akan tambah lagi. Semakin banyak solawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak rahmat Allah yang turun kepada umat. Mungkin banyak orang yang lupa bersolawat, banyak orang yang lupa beribadah, tapi dengan solawat kita insya-Allah bala diangkat untuk semuanya. Jadi kita perbanyak solawat kita. Bahkan kita solawat 1 kali saja, Allah membalasnya dengan 10 kali. Atau Rasulullah SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. 10 kali. 1 kali kita solawat, Allah balasnya 10 kali. Allah lebih banyak. Kita datangnya sedikit, Allah datang dengan lebih cepat lagi. Kita minta kepada Allah sedikit, Allah bagi yang lebih banyak lagi. 10 kali. Ya Allah, kita dapat 1 saja solawat dari Allah. Apa ini makna solawat dari Allah kepada Rasulullah, kepada umat? Adalah rahmah, kasih sayang Allah. Orang kalau sudah mendapatkan 1 dari rahmat Allah, sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Udah dapat 1 solawat dari Allah Subhanahu wa taala, khalas masuk syurga sudah. Kita cukup 1 solawat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Allah mengatakan enggak. Rasulullah mengatakan 10 Allah bagi solawat kepada kita. Lalu mau kedekut apa lagi kita terhadap solawat? Lebih banyak kita solawat lagi. Seakan kita mengetuk pintu Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 kali kita membaca maulid, 1 kali kita bersolawat, terbuka pintu. Semakin terbuka, semakin naik, semakin dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau ingin kebahagiaan di dunia, solawat. Kunci, miftah semua kebaikan. Bahkan Imam Asy-Syaukani mengatakan solawat ini adalah jima'ul khairid dunya wal akhirah. Mengumpulkan semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat ada pada solawat. Orang yang hatinya sedih, ingin bahagia, solawat. Orang yang susah dalam hidupnya, solawat. Ingin kaya raya, solawat. Ingin masuk syurga, solawat. Dengan solawat kita terbuka semuanya. Dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah Al-Fatih lima ughliq. Rasulullah SAW, ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq. Pembuka dari semua yang susah, semua yang tertutup, terkunci. Ughliqa, mughlaqa, ini tertutup, terkunci. Siapa yang akan membukanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita solawat, semakin terbuka lagi. Semakin kita solat, semua yang hajat kita, keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak solawat. Berapa banyak? Sebanyaknya. Bahkan ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ini uksiru shalah alaik." Aku memperbanyak solawat kepadamu ya Rasulullah. Berapa aku harus jadikan solawatku ini? 1/3 ke? Setengah? Ya. Suku? Berapa aku harus memperbanyak? Kata Rasulullah, fa in syi'ta fazid. Atau fa in syi'ta fa'akthir. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau mau perbanyak lagi. Itu bagus, ya. Suku bagus, setengah bagus, 1/3 bagus kata Rasulullah. Tapi kalau kau mau tambah lagi, itu lagi bagus. Ya Rasulullah, kalau macam itu aku jadikan semua hariku, 1 hari penuh, semua hari-hariku untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Idzan tukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Jadi tukfa hammuk wa yughfar dzambuk. 2. Tambah lagi tuqdha hajatuk. Yang pertama dia keinginan kita tukfahamu dipenuhin. Ada kebaikan dunia nih semuanya. Wa yughfar dzambuk, dan dosa-dosamu akan dihapuskan.
kebaikan akhirat. Dipenuhi keperluan kita, kesusahan kita. Enggak ada hati yang sedih lagi. Ketika hati sedih, obatnya adalah mengingat Rasulullah. Ketika kita susah, merasa berat, banyak masalah, maka ketika menyebut nama kekasih kita, sehat lagi dah, baik lagi. Allah. Kata Habib Ali Al-Habsyi, "Minain yakhtur ala qalbil kadar wal hazan wa ana ma'i khairu khalqillah Jaddul Hasan." Mana mungkin hatiku ada rasa sedih, rasa rimas. Mana mungkin hatiku merasa sedih? Kenapa? Dalam hatiku ada Rasulullah. Orang kalau hatinya ada Rasulullah, bahagia terus dia. Obat segala obat. Dalam keadaan sakit pun dia sembuh. Sayyidina Abu Bakar pernah, Rasulullah SAW sakit, beliau sedih. Maradul habib fa'udtuhu famaritu min hadari ilaih. Kekasihku ni sedang sakit. Rasulullah sakit, beliau sedih, khawatir terhadap kesehatan Nabi SAW. Dikunjungin, melihat Rasulullah sakit, beliau pulang jadi sakit juga. Beliau sakit karena apa? Karena Rasulullah SAW sakit. Syufiyal habib fa'adini. Maka tatkala Rasulullah SAW sudah sehat, Rasulullah sembuh, Rasulullah gantian Rasulullah yang berkunjung ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar, fa syufitu min nadhari ilaih. Maka aku sembuh karena aku melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah adalah obat bagi sahabat. Ketika mereka yang sakit, mereka yang bersedih, obatnya adalah bersolawat kepada Rasulullah. Obatnya adalah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengilhamkan kepada kita untuk berdoa kecuali Allah ingin mengabulkannya. Kalau Allah enggak ingin mengabulkannya, Allah enggak akan bagi kita doa. Allah enggak akan ajarkan kita berdoa. Allah enggak akan ilhamkan kepada hati kita, kepada lisan kita untuk berdoa. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk dicintai, untuk hati kita mencintai Rasulullah, untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah ilhamkan kepada kita untuk bersolawat. Allah ajak kita, Allah hadirkan kita di majlis maulid seperti ini, yang hadir atau yang online di rumah. Tapi mereka duduk, mereka melihat, mereka mendengar solawat, mereka mendengar maulid, tergerak hatinya. Ketika hati kita mendengar nama Rasulullah tergetar, bulu kuduk kita ini berdiri, mata seakan ingin meneteskan air mata ketika disebut nama Rasulullah, maka itu tandanya kita adalah orang-orang yang bertuah, orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena dalam hati kita ada getaran ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan Allah ingin kita dekat kepada Rasulullah. Allah ingin kita rapat dengan Rasulullah. Allah ingin kita bersama Nabi Muhammad. Allah ingin kita mendapat syafaat Rasulullah SAW adalah dengan Allah mengizinkan lisan kita untuk terus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang lisannya berat untuk bersolawat, yang hatinya tidak ada sedikit pun rasa bergetar ketika disebut nama Rasulullah, ketika membaca maulid, ketika solawat, biasa aja hatinya. Lisannya berat untuk bersolawat, pegang tasbih pun dia tak nak, bersolawat pun dia tak nak. Dia harus banyak-banyak beristighfar ini. Dia harus kembali lagi kepada Allah, dia harus banyak-banyak bertaubat. Dia harus banyak-banyak bertobat dan memaksa dirinya untuk bersolawat. Karena dosa-dosa kita akan dihapuskan dengan kita bersolawat. Mungkin kita enggak sempat bertaubat, enggak ada masa untuk solat taubat, enggak ada masa untuk minta taubat pada Allah, enggak ada masa, karena sibuk dengan solawat kepada Rasulullah. Rasulullah sudah mengatakan, idan tukfar hammuk wa yughfar dzambuk.
Dosa-dosamu akan dihapuskan dengan apa? Dengan kita solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah, dialah yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling aulan nas, yang paling berhak terhadap apa? Terhadap syafaat Nabi Muhammad. Orang yang paling berhak terhadapku nanti yaumul qiyamah nanti siapa? Mereka-mereka yang banyak bersolawat kepadaku. Berhak terhadap Rasulullah dalam arti berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis bahkan orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan atau manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi SAW yaumul qiyamah nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Apa lagi yang kita mau dari syurga? Apa lagi yang kita mau dari syurga? Dari syurga kenikmatan yang indah, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata enggak pernah lihat, enggak pernah didengar telinga kita, enggak pernah terbesit dalam hati kita pun seperti apa indahnya syurga. Kita enggak pernah, indah luar biasa. Ya. Ada sungai-sungai dari susu ke, dari madu ke, buah-buahan yang nikmat. Tapi bukan itu yang kita mau. Bukan hanya itu yang kita mau, karena ada yang lebih indah daripada itu semua. Ada yang lebih indah di syurga daripada hanya sekedar makanan, minuman, bidadari-bidadari cantik. Ada yang lebih indah lagi. Apa itu? Melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjiran, berdekatan bersama Nabi Muhammad SAW, duduk di majlis bersama Rasulullah, melihat Rasulullah, mencium bau harum Nabi Muhammad. Itu yang lebih indah. Untuk apa kita dapat kenikmatan indah di syurga tapi kita jauh dari kekasih kita? Kita jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kenikmatan surga yang kita mau, tapi yang kita mau adalah dekat dengan Rasulullah, melihat wajah Nabi Muhammad dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua kita akan dapat dengan apa? Dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena solawat kita membuat bahagia Rasulullah. Jadi macam kita mengetuk pintunya Rasulullah, semua solawat kita dibalas. Satu kali kita solawat terus dijawab sama Rasulullah SAW. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, solawat kita dijawab oleh Nabi SAW sampai kepada Rasulullah. Bahkan roh Rasulullah SAW dikembalikan oleh Allah dalam sebuah hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ahadin min ummati yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi." Tidak satu pun dari umatku bersolawat kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohku. Untuk apa dikembalikan? Untuk menjawab solawat dari umat. Semua solawat kita dijawab Rasulullah SAW satu persatu. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kepadaku, kata Rasulullah SAW, karena solawatmu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Solawat kita terus akan sampai kepada Rasulullah. Ya, walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah ada di kuburnya, di barzakhnya, tapi beliau terus menjawab solawat kita. Satu kali kita solawat, seakan-akan kita memegang rantai di bawah, yang di atasnya ada Rasulullah SAW. Satu kali kita dilihat, disebut nama kita. Kita bersolawat, dibalas solawat kepada Rasulullah. Kita bersalam kepada Rasulullah, dibalas salam kita. Ya, bahkan solawat itu ada zikir kepada Allah. Di dalam solawat kita itu sudah ada zikir, solawat, bahkan ada birrul walidain juga. Ya, kenapa? Karena ketika kita bersolawat disebut nama kita dan nama ayah kita. Ya, solawat kita, salam kita, wa alaikassalam ya fulan ibnu fulan. Nama ayah kita pun disebut oleh Rasulullah SAW.
kita dapat birrul walidain. Dalam ayat Al-Quran dikatakan oleh Al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati akan merasa tenang. Jadi yang membuat tenang hati kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan zikrullah ai bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah hati kita tenang. Jadi zikir kepada Allah ditafsirkan adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan zikir kepada Nabi Muhammad, dengan bersolawat kepada Rasulullah, berarti kita zikir kepada Allah. Dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita akan merasa tenang. Dan banyak sekali bagaimana kisah-kisah orang-orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah, yang mereka bermimpi Rasulullah, mereka mendapat bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya bersolawat. Allah bukakan futuh dengan apa? Dengan banyaknya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berterima kasih kepada House of Sayyidah Khadijah, kepada Ami Hussein yang telah mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita. Ini suatu bentuk dakwah juga, mengajak kepada kita untuk bersolawat, dikumpulkan solawat, jadi orang semakin semangat untuk bersolawat. Terkadang orang kalau bersolawat sendiri-sendiri dia malas, kan berzikir sendiri-sendiri kadang-kadang malas, tapi dengan bersama-sama itu lebih semangat lagi. Ya, terlihat solawatnya semakin banyak, semakin dia bersemangat lagi, semakin banyak bersolawat lagi. Ini adalah jalan, cara dalam kita mengajak orang untuk bersolawat, cara untuk mengajak orang, dakwah kita untuk mengajak orang untuk dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga insya-Allah kita semua termasuk orang-orang yang memperbanyak salawat. Rabbana yashfi Sayyid Muhammad bin Idrus bin Abdul Qadir Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala yashfi syifaan ajilan tam ghair ajilin, syifaan la yughadiru saqaman wala alama, diberi sehat insyaallah, kembali sehat lagi, sehat dalam jasadnya insyaallah, panjang umurnya insyaallah, terus memberi manfaat bagi umat insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah.